Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, selamat sore untuk kita semuanya. Pada saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan dan juga mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Oleh karena itu kita tetap tenangkan hati dan pikiran kita. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami. Sepanjang hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas yang ada di tengah-tengah kehidupan bersama masyarakat dan juga di dalam pelayanan dan keluarga kami. Di sore hari ini kami duduk sejenak Tuhan bersama dengan keluarga kami untuk kami beribadah, memuji, membesarkan dan mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu tuntunlah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, diamkanlah suara-suara lain selain suara Tuhan, agar supaya kami boleh membaca, mendengarkan dengan baik firman-Mu, dan kami sungguh melakukan kebenaran-Mu dengan baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara disilakan berdiri. Kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita membaca terambil dari Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetap Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak membaca di rumah ya. Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat sore, shalom Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih. Ya, mari kita memberikan sapaan satu yang lain. Shalom, salam sejahtera. Bapak, Ibu, jangan pernah alergi memakai kata shalom untuk kita ungkapkan, karena shalom itu dalam bahasa Ibraninya dan memiliki arti adalah damai sejahtera. Itu yang harus kita ketahui bersama-sama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, perenungan kita pada saat ini adalah adalah membelakangi Tuhan dan juga hukuman. Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, kita melihat bersama di dalam ayat yang ke-7. Di situ katakan, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang, organisasi, ya, bahkan juga dikatakan lembaga gereja termasuk GPIB, bahkan bangsa Indonesia yang kita cintai, itu memiliki latar belakang, memiliki asal usul, memiliki sejarah yang ada. Ya, kalau kita ingat siapa diri kita, dari mana kita, siapa orang tua kita, kalau kita mengingat tentang bagaimana asal usul bangsa Indonesia kita, bagaimana bangsa Indonesia kita bisa mengalami kemerdekaan, kalau kita mengingat tentang berdirinya perusahaan, berdirinya organisasi, atau berdirinya sebuah gereja yang ada, maka kita akan menjadi orang yang tidak sombong, ya. Kita akan menjadi orang yang tidak angkuh, ya. Berbeda kalau kita melupakan siapa diri kita, ya. Bagaimana berdirinya gedung gereja ini, kita melupakan sejarahnya, kita melupakan sejarah kemerdekaan Indonesia kita, asal usul Indonesia kita. Nah, orang yang melupakan hal-hal ini akan menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa bangsa Indonesia ini bisa berdiri, gereja ini bisa berdiri, saya bisa sukses itu karena semuanya itu dari saya, ya, karena kepintaran saya, karena kekuatan saya. Nah, ini sangat bahaya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, contoh konkretnya,
Di sini ada faktanya bahwa tidak sedikit orang, dalam hal ini adalah anak-anak yang ada, melupakan siapa dirinya, melupakan orang tuanya yang sudah melahirkan, yang sudah membesarkan, yang sudah mendidik dia sehingga menjadi orang yang sukses atau orang yang berhasil dalam kehidupannya, sehingga mereka menjadi sombong, mereka menjadi angkuh, bahkan mereka lagi tidak mau tahu kepada orang tuanya. Mereka tidak mau berbalas budi, mereka tidak mengasihi orang tuanya yang ada. Mereka menganggap, oh bukan karena papa mama aku seperti ini, karena aku memang pintar, kan memang aku hebat, makanya aku seperti ini. Nah, ini yang harus hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, karena orang yang sombong itu akan jatuh, akan menerima akibatnya hukuman dari Allah. Di sini kita belajar sejarah apa yang terjadi, apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel di situ adalah bangsa yang juga melupakan sejarah. Bangsa Israel melupakan siapa diri mereka, asal usul mereka. Mereka melupakan bagaimana peran serta besar kasih sayang Allah di dalam kehidupan mereka. Kalau kita membaca Hosea tadi pasal yang ke-11, di situ ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, di sana dijelaskan bagaimana Israel itu mendapatkan kasih Allah yang luar biasa, ya. Namun di dalam ayat yang kedua di sana sampaikan ketika mereka sudah mendapatkan kasih Allah, dibebaskan dari segala penindasan, penjajahan oleh bangsa Mesir, ya. Kemudian mereka disertai oleh Tuhan di padang gurun, dipelihara sampai mereka menikmati masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka masuk di tanah Kanaan, mereka melupakan Tuhan. Mereka lagi tidak meninggikan namanya, mereka tidak menyembah Allah, malah sebaliknya mereka menyembah Baal. Mereka membuat persembahan-persembahan korban bakaran bukan untuk Tuhan, tetapi kepada Baal. Baal yang mana adalah penyembahan dari bangsa-bangsa lain. Nah, ini menjadi suatu ironi di dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Itulah sebabnya tadi dalam pembahasan kita di sana dikatakan bahwa umatku, ayat yang ke-7, sudah melupakan aku. Itu kata Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dari apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel yang sudah melupakan kasih sayang Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan. Di sini Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bertindak dengan mengutus Nabi Hosea untuk menyampaikan kepada Hosea supaya mereka kembali bertobat, supaya mereka mengingat kasih sayang Allah yang sudah membebaskan mereka, yang sudah memilih mereka sebagai umat perjanjian Allah, yang sudah memberkati mereka yang luar biasa. Ya, mereka harus bertobat, ya, mereka harus kembali meninggikan namanya. Kalau itu mereka tidak lakukan, maka mereka akan menerima konsekuensinya. Mereka akan menerima hukuman dari Allah. Benar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka ketika pun disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Hosea supaya mereka bertobat, mereka tidak bertobat. Mereka malah semakin menjadi-jadi, ya, tetap melakukan penyembahan kepada Allah, ya, kepada Baal, kepada berhala yang ada. Mereka melakukan penindasan, pencurian, berbohong, dan sebagainya. Sungguh sikap mereka sangat amoral di hadapan Allah dan juga terhadap sesama mereka sendiri. Dan akibatnya dikatakan, disitulah akhirnya ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka bertobat, tetapi mereka tidak bertobat. Di sini Allah bertindak untuk menghukum mereka. Hukuman Allah dengan menghadirkan bangsa yang kuat, yang menjadi satu ancaman di dalam kehidupan mereka, yakni bangsa Asyur. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ini kita harus melihat bersama-sama bahwa Allah tidak akan pernah tinggal diam, ya, terhadap orang-orang yang sudah membelakanginya, yang sudah tidak setia, yang sudah tidak taat kepadanya. Ya, Allah menghajar orang-orang seperti ini supaya orang-orang ini atau bangsa ini sadar, ya, bahwa segala sesuatu yang mereka alami
mereka bisa hidup, mereka bisa menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, itu karena dengan adanya Tuhan, bukan karena kemampuan mereka, ya, bukan karena dengan kepintaran mereka. Jadi kalau kita perhatikan, ya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ternyata sampai sekarang ini juga pun dilakukan oleh anak-anak Tuhan, ya, dilakukan umat Tuhan, dilakukan oleh para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga tidak sedikit juga gereja, ya, sebagai persekutuan orang percaya yang harus membawa damai sejahtera di dalam seluruh lingkup kehidupan di tengah-tengah dunia ini, itu kita bisa melihat bagaimana akhirnya gereja yang tidak setia, gereja yang melupakan kasih sayang Tuhan, orang-orang percaya melupakan bagaimana kekuasaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya menjadi dan mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Gereja itu tidak akhirnya memberikan damai sejahtera. Bahkan dikatakan gereja itu membawa suatu hal yang menjadi batu sandungan, huru-hara, pertikaian, peperangan, ketidaknyamanan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita yang ada di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita bersama-sama. Ini yang harus selalu kita sadari. Oleh sebab itu, dalam minggu-minggu pada saat ini selalu kita diajarkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Selalu kita diingatkan apa peranan kita, apa tugas kita semuanya. Khususnya kita sebagai orang gereja, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Kita harus melihat, ya, bahwa kita diselamatkan ini bukan karena jasa baik kita. Ya, kita hidup sampai saat ini itu bukan karena segala amal kebaikan yang kita telah lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, kita memiliki sebuah gedung gereja, kita memiliki berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan karena diri kita, tetapi karena Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, jadi katakan sekali lagi, ya, jangan kita pernah melupakan kasih sayang Tuhan sehingga kita menjadi sombong. Ya, ada tidak sedikit orang mengatakan bahwa kalau bukan saya, ya, kalau bukan saya, organisasi ini tidak ada. Sungguh sombongnya orang seperti itu, ya kan? Kalau bukan saya, bagaimana gereja ini bisa berdiri? Kalau bukan saya, ya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang bisa berhasil? Ya. Kalau bukan saya, bagaimana bangsa ini bisa juga menjadi bangsa yang kuat? Sekali lagi, introspeksi diri kita, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih. Ya. Tuhan selalu mengajar kepada kita bahwa kita ini adalah utusannya. Utusan yang sudah Tuhan berkati untuk menyampaikan apa yang sudah kita nikmati berkat itu, untuk juga menjadi berkat bagi sesama kita. Ya. Jadi harus ingat, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, dalam nama Yesus Kristus. Ya. Semua ini terjadi kan ada peran serta, ya, dari Allah, dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Saya menjadi seorang pendeta bukan berarti karena saya pinter, bukan berarti karena saya kuat, bukan karena saya mampu. Saya menjadi seorang pendeta karena saya melihat juga bagaimana peran serta Allah di dalam kehidupan saya. Bagaimana juga ada orang-orang yang juga mendukung, mensupport saya, termasuk orang tua saya, termasuk saudara-saudara saya. Saya bisa berdiri, saya bisa menjadi seorang pendeta, menyampaikan firman Tuhan. Ya. Ini yang harus kita mengerti bersama. Jadi jangan pernah melupakan orang-orang sekeliling kita yang juga telah membimbing dan mengasihi kita, yang telah melahirkan kita. Jangan menjadi durhaka terhadap orang tua kita atau kepada siapapun, termasuk kepada Allah. Ya. Kalau itu kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, ingat ada konsekuensinya, ada hukumannya. Allah tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan menghancurkan kehidupan kita dengan cara apapun juga. Dia akan menghancurkan kita. Dan kita lihat faktanya, tidak sedikit orang yang mengalami kehancuran ketika melupakan kebaikan Allah. Melupakan tentang kebebasan yang sudah dia terima daripada Allah.
melupakan dan menjadi durhaka kepada orang tua yang ada. Banyak orang mengalami hukumannya. Misalnya saja ketika dia sudah sukses, berhasil, punya pekerjaan yang baik, Allah menghukumnya. Karena dia durhaka kepada orang tua. Dia durhaka kepada Tuhan Allah sendiri. Menghukum apa? Membuat dan mendatangkan dia kehilangan pekerjaannya. Rumah tangganya juga mengalami kehancuran. Ya, kesana kesini dia mengalami kegagalan-kegagalan yang ada. Dia tidak merasakan ada damai sejahtera. Dia tidak merasakan ada ketidaknyamanan di dalam kehidupannya. Ya, karena dia sudah melupakan segala kebaikan Tuhan yang juga sudah dia terima lewat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, ingat cerita ada cerita dongeng ya yang selalu menjadi hal cerita dongeng ya menjadi hal yang sampai sekarang ini kalau umpama ada orang tua mengatakan ingat jangan jadi maling kundang, kan seperti itu ya, dimana kita tuh cerita tentang maling kundang, Bapak Ibu dan Saudara, itu cerita yang sangat menarik. Dikatakan bagaimana peran serta ibunya yang sudah begitu mengasihinya, tetapi ketika dia melancong pergi menjadi seorang pelaut yang sangat luar biasa, yang sangat besar, dia menjadi kaya, makmur. Begitu dia singgah ke tempat asal usulnya, kemudian dia berjumpa dan ibunya mengetahui bahwa oh itu anakku, dia mengatakan kok anakku, tetapi maling kundang katakan tidak, aku bukan anakmu, aku tidak mengenal engkau hai perempuan yang tua. Dan apa yang terjadi di akhir ceritanya, maling kundang itu menjadi batu, menjadi patung yang ada. Nah ini menggambarkan, jadi jangan pernah melupakan ya kebaikan Tuhan juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, berbagai banyak cara. Jadi mulai saat ini mari kita bertobat ya. Kalau ada anak-anak yang memang pada saat ini sudah melupakan kebaikan Tuhan, tidak lagi datang di dalam persekutuan gereja ya, tidak lagi mau berdoa, sibuk dengan segala pekerjaan yang ada ya, tidak mau sedetik pun atau sejam pun untuk berlutut berdoa di hadapan Tuhan, bersyukur untuk apa yang mereka sudah terima, memberikan sebuah persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Kalau kita lagi yang saat ini masih durhaka kepada orang tua kita ya, tidak mengasihinya, tidak pernah mengunjungi orang tua kita, kita tidak pernah membagi berkat kepada orang tua kita, di mana kita sudah dilimpahi berkat, tetapi kita menutup telinga kita, kita menutup hati kita untuk juga berbagi kasih kepada orang tua kita atau kepada orang-orang lain yang ada, yang mereka punya peranan juga penting yang membentuk segala kehidupan kita menjadi sukses. Marilah sekarang kita terbuka, kita melakukan hal itu ya, jangan durhaka, kita bertobat kembali untuk buka tangan, kembali untuk buka hati ya, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, untuk kembali melihat orang tua kita, untuk kembali mengasihi mereka, berbagi berkat kepada mereka, atau juga kepada saudara kita atau siapapun Bapak Ibu dan Saudara. Termasuk ketika kita juga di mana kita ada di tengah-tengah, di mana kita telah dibesarkan, telah dididik, di mana kita asal usul dari desa ini, dari kampung ini, ketika kita berhasil suatu tempat, mari kita juga memberikan satu kemakmuran, kesejahteraan, di mana kita tinggal di desa, di kota, di kampung halaman kita berbagi berkat kepada mereka semua. Jadi jangan pernah melupakan hal itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, belajarlah seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, di mana mereka dihukum oleh Allah karena mereka melupakan Allah, dengan lagi tidak menyembah kepadanya, dengan tidak lagi meninggikan nama Tuhan, tetapi malah menyembah kepada berhala yang ada. Jangan pernah melakukan penyembahan kepada siapapun, termasuk penyembahan kepada diri kita sendiri, sehingga kita menganggap kita yang paling hebat, kita yang paling tinggi. Tetapi mari segala sesuatu itu kita kembalikan untuk hormat dan puji nama Tuhan. Sadar dan bertobat, percaya dan lihat bagaimana berkat-berkat Tuhan terjadi di kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk tetap
mengingat kebaikan, kasih, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, mengingat bagaimana kami dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, mengingat bagaimana kami dilahirkan, dibesarkan, dididik, sehingga sukses menjadi orang seperti sekarang ini Tuhan, berhasil dalam kehidupan yang ada Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sudah melupakan kebaikan pemeliharaan Tuhan. Ampuni kami kalau kami juga durhaka kepada orang tua kami, durhaka kepada siapapun yang sudah juga punya peran serta membentuk kami menjadi orang yang berhasil. Durhaka dan tidak mengingat juga segala peran serta daripada kota atau juga kepada desa, kampung halaman di mana kami hidup, tinggal, bermain pada saat itu Tuhan. Ajari kami Tuhan bahwa setiap berkat yang sudah kami terima apapun daripada Tuhan, untuk kami kembali melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama kami yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga-keluarga kami, keluarga Kristen, sebagai pengikut-Mu yang ada, sebagai orang tua, sebagai anak yang ada. Ajari kami untuk saling mengasihi, saling merangkul, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19. Ajari kami dengan berkat-berkat yang ada, kami berbagi kasih kepada orang-orang, terutama mereka yang hidup dalam berkekurangan, siapapun, bukan hanya sesama gereja kami, tetapi mereka yang ada di tengah-tengah kami, sekitar kami, masyarakat yang ada, yang juga tidak seiman dengan kami. Karena itulah tujuan Tuhan menghadirkan kami, untuk membawa damai sejahtera bagi mereka semua, supaya hidup mereka tercukupi sebagaimana Tuhan mencukupi segala kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan Yesus Kristus dengan keadaan kondisi seperti ini Tuhan. Walaupun dengan begitu banyak tantangan yang ada, ajari kami untuk mengingat bahwa di saat-saat yang lalu pun, ketika kami diperhadapkan dengan tantangan yang lebih besar, peperangan, bahkan juga bencana alam, kesakitan, ataupun apa yang kami alami, tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih Tuhan membebaskan kami, kasih Tuhan menyelamatkan kami, sehingga kami tetap hidup, berdiri, dan melakukan segala aktivitas sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami untuk menjaga keutuhan keluarga kami, satu dengan yang lain yang ada. Ampuni kami, sadarkan kami, supaya kami kembali mengulurkan tangan kami Tuhan, membuka hati kami untuk mengasihi orang tua kami, saudara dan siapapun, termasuk terutama adalah untuk kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkati masyarakat kami, berkatilah dunia ini Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang mana tidak sedikit merupakan kebaikan-Mu Tuhan. Pakailah kami sebagai gereja-Mu untuk mengingatkan mereka, supaya mereka tidak ada terus di dalam dosa dan pelanggaran mereka. Segala permasalahan bangsa kami Tuhan, demo-demo yang terjadi, Tuhan tolong beri hikmat pengertian kepada pemimpin kami, Bapak Presiden, bersama seluruh jajaran yang ada Tuhan, Bupati, Jadi Gubernur, sampai tingkat RT. Biarlah mereka juga bersatu padu Tuhan, untuk menyampaikan hal yang terbaik, sehingga masyarakat mendapat penjelasan dengan baik, termasuk dengan undang-undang tenaga kerjaan yang ada Tuhan, sehingga huru-hara, kerusuhan tidak terjadi. Karena begitu banyak pekerjaan yang harus kami kerjakan dalam menata kembali kehidupan bangsa Indonesia, khususnya di dalam situasi pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak, biar kami terus berjalan bersama dengan ketuaan gereja, masyarakat, bangsa Indonesia, bahkan bersama-sama dengan dunia yang ada Tuhan. Biarlah kami bisa menghalau setiap kejahatan apapun juga yang dimana kuasa kegelapan tinggal diam di dalamnya. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan di dalam permasalahan apapun juga, sakit penyakit, bahkan masalah rumah tangga mereka, dalam kekurangan mereka, kami mohon kepada-Mu Tuhan, tolong cukupkan mereka, dan juga mereka juga tetap merasakan pemberian Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan dengan doa kami, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, Tatalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu dan Saudara dan pekerjaan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.